Tujuh kakak itu berarti generasi mudanya sudah habis, sudah hilang semua. Sudah hilang semua ya. Hilang semua. Benarkah jumlah pemeluk Hindu di Lampung merosot? Sesaat lagi kita terhubung dengan PHDI Kecamatan Selagai Lingga, Lampung. Lalu apa tanggapan dari Dirjen Bimas Hindu terkait hal itu? Bersama saya Jota Pakan Selobi Omnivora, inilah informasi selengkapnya untuk Anda, jawaban DKS TV Channel. Kemarin tak mangku langsung ngeguna hidup sare. Kalau langsung ya itu bikin atasnya. Semangat buat orang payung. Salam satu pacul. Ini termasuk kepala tukang. Sekedar untuk diketahui, jumlah kakak pemeluk Hindu di Kampung Purwosari, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung ini hanya masih tersisa 3 kakak saja. Namun mereka masih semangat untuk mendirikan sebuah pura yang rencananya akan diperuntukkan sebagai kayangan jagat dengan tolak pemikiran. Pura tersebut nantinya mampu menjadi wahana sebagai pemersatu pemeluk ataupun umat Hindu yang masih tersisa di wilayah kampung tersebut, terutama di Kecamatan Selagai Lingga, Lampung. Data ini valid saya peroleh dari PHDI Kecamatan Selagai Lingga, Lampung, dari Bapak Nyoman Swaste, di mana beliau mengatakan merosotnya jumlah pemeluk Hindu di wilayah Kecamatan Selagai Lingga dari tahun 1973 hingga saat ini disebabkan oleh konversi agama, pernikahan, dan juga karena kematian. Meski hanya tersisa 3 kakak saja, namun di Kampung Purwosari ini tetap akan dibangun pura kayangan jagat dengan nama Pura Kahyangan Jagat Topeng Pucak Sari. Dan hal ini telah mendapat izin dari Dirjen Bimas Hindu. Terkait semangat dan antusias warga atau kakak yang masih tersisa itu didukung penuh oleh ide Pandita Empu Nata Jelantik. Ide Pandita Empu Nata Jelantik senantiasa memberi semangat kepada warga pemeluk Hindu yang tersisa, meski 3 kakak, untuk tetap antusias membangun pura kayangan jagat Topeng Pucak Sari ini. Kemudian, beliau juga menyemangati warga yang hanya masih tersisa 4 kakak di Desa Payung Mulyo untuk membangun pura desa setempat. Miris memang menerima kenyataan ini. Hindu Lampung adalah gabungan dari pemeluk Hindu di Jawa dan juga di Pulau Bali. Untuk saat ini, mereka kekurangan generasi penerus untuk melanjutkan seluruh warisan leluhur yang harus diteruskan di wilayah Lampung itu sendiri. Generasi muda lebih memilih mengkonversi agamanya atau berpindah agama. Seperti sering saya ungkapkan di siaran live, bahwa kelangsungan suatu generasi itu adalah tergantung kepada generasi mudanya. Berikut ini adalah keterangan Bapak Nyoman Swaste selaku PHDI Selagai Lingga terkait pemeluk Hindu di wilayahnya. Om Swastiastu. Pemirsa umat Hindu yang berada di seluruh Nusantara, perlu saya mengklarifikasi video yang telah viral yang dibawakan oleh Jero Mangku Nengah Mudiase atau Nengah Kadetan tentang umat Hindu yang berada di Kecamatan Selagai Lingga. Saya sendiri, Parisade Kecamatan Selagai Lingga, nama saya Nyoman Swaste, mengklarifikasi sebagai berikut. 1. Kampung Gedong Harta, juga disebut Tulung Panji, juga disebut Panji Rejo. Pada awal tahun 1983, menurut informasi dari tokoh umat di sana, itu berjumlah 40 kakak. Dan sekarang tinggal 7 kakak.
Yang kedua, Kampung Sidoharjo. Sidoharjo ada dua tempat dusun Gedong Sari. Pada awalnya itu adalah 8 kakak dan sekarang tinggal 1 kakak. Sidoharjo awalnya 40 kakak, sekarang tinggal 14 kakak. Selain kampung tersebut ada juga Kampung Nyukang Harjo. Itu sampai sekarang jumlah kakak umat Hindu Jawa itu 92 kakak. Kampung Mekar Harjo juga di wilayah Kecamatan Slagelingga itu 12 kakak. Itu. Nah, jumlah awal umat Hindu yang ada di Slagelingga itu sebanyak 192 kakak, khusus umat Hindu Jawa. Terus jumlah yang telah meninggalkan umat atau agama Hindu itu 66 kakak. Itu dengan jenjang rentan yang sangat panjang dari sekitar tahun 70 sekian, itu 73, 74 dan sampai sekarang itu sebanyak 66 kakak meninggalkan Hindu. Jadi jumlah umat Hindu yang ada di Kecamatan Slagelingga, umat Hindu Jawa pada saat ini itu berjumlah 126 kakak. Kami sebagai Parisade Kecamatan Slagelingga tidak lelah-lelah memberikan bimbingan, binaan kepada umat, begitu juga dari kabupaten, sehingga pembinaan itu berjalan sesuai dengan kemampuan kami. Dan perlu juga umat Hindu Dharma Nusantara ketahui bahwa di Kecamatan Slagelingga kami berusaha membuat atau mendirikan pura jagat yang sifatnya adalah untuk mempersatukan umat Hindu Jawa dan umat Hindu Bali. Karena di Slagelingga ada 2 umat Hindu yang berasal dari Jawa dan dari Bali. Nah, di sanalah kami mengadakan pembinaan. Dan astungkare pura tersebut itu sudah terdaftar pada Dirjen sebagai Pura Kayangan Jagat Topeng Puncak Sari yang ada di Kecamatan Slagelingga. Dan atas istilahnya yoga beliau ide Pandita Empu Nata Jelantik, pura tersebut menjadi Pura Kayangan Jagat Topeng Puncak Sari Girinata. Tuh. Nah, untuk sekarang pura tersebut selalu mendapat pengayoman dari ide Pandita Empu Nata Jelantik, yang beliau selalu turun lapangan setiap saat, bahkan sekarang itu selalu beliau memberi bimbingan, pengayoman, pembinaan, dharma wacana, dharmatula, sehingga umat Hindu bisa memahami tentang kehinduannya. Nah, tempat tersebutlah dipergunakan sebagai tempat untuk pemersatu umat yang ada di Kecamatan Slagelingga. Bahkan Kuningan kemarin tidak hanya Slagelingga, tapi Lampung Tengah. Tidak hanya Lampung Tengah, bahkan dari seluruh Lampung banyak yang tangkil ke pura tersebut. Pura tersebut awalnya berdiri karena di daerah tersebut itu ada peninggalan prasejarah berupa batu megalitikum, itu menurut informasi gitu, dan mempunyai aura yang sangat kuat. Banyak umat Hindu Bali, Hindu Jawa yang lunas di sana terkabul, baik itu pengobatan, memohon bisa mendapatkan keturunan dan sebagainya, banyak. Nah, karena itu semua terkabul, maka umat Hindu merasa yakin dan merasa mempercayai bahwa areal tersebut, pura tersebut, tempat tersebut mempunyai aura kesucian yang bisa istilahnya menembus itu untuk mencapai doa-doa dari umat. Tuh. Nah, oleh karena itu kami sebagai Parisade hanya
mengorganisir supaya kegiatan umat itu bisa terfokus, tersentral di pura tersebut. Karena pura tersebut lahir dari umat, bukan dari sengaja kami buat, bukan. Karena umat walaupun tidak, istilahnya belum kami koordinir waktu itu, sudah berbondong-bondong, sudah mengatur orang bakti setiap hari raya Kuningan. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada seluruh umat dan seluruh istilahnya pemerintah atau seluruh umat sedharma yang ada di Nusantara, karena pura tersebut masih sederhana, belum ada bangunan-bangunan, penyekernya belum ada, istilahnya bentarnya belum ada, gelungnya juga belum ada, fasilitas lain juga belum ada. Baru ada istilahnya kita bangun Padmasana yang sederhana dan gedong sari gitu. Dan di wilayah itu ada batu-batu tersebut yang menjadi istilahnya kepercayaan umat Hindu yang ada di Kecamatan Slagelingga. Nah, oleh karena itu kami mohon donatur, donasi dan pundinya dari seluruh umat yang ada di Nusantara, sehingga pura tersebut bisa menjadi pura yang sesuai harapan dari umat Hindu yang ada di Kecamatan Slagelingga. Karena kemampuan kami sangat terbatas, dana kami sangat terbatas, oleh karena itu kami mohon para dermawan, para donatur, para umat Hindu yang ada di seluruh Nusantara untuk memberikan bantuannya dan pundinya kepada kami. Dan kami akan share rekening kami, yaitu Yayasan Warga Pengemban Pura Kayangan Jagat Topeng Puncak Sari. Itu sudah ada yayasannya dan nomor rekeningnya sudah ada, nanti bisa dilihat di video ini. Nah, mungkin itu saja harapan kami bisa terkabul, dan atas bantuannya kami Parisade Hindu Dharma Kecamatan Slagelingga mengaturkan suksema pangbanget. Dan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya sebagai manusia biasa, saya nunas geng sinampuro kepada umat sedharma dan nunas ampun kepada Ida Sang Hyang Widi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Matur susema, tiang sindam antuk parama santi. Om Santi 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 Om. Di lain pihak, Dirjen Bimas Hindu Bali yang saya hubungi via WhatsApp dan seizin beliau mengatakan kenyataan bahwa tidak sedikit orang pindah agama menjadi Hindu. Tetapi memang banyak juga yang pindah tidak menjadi Hindu lagi. Di beberapa daerah terjadi peningkatan catatan jumlah umat Hindu secara cukup signifikan yang lebih disebabkan oleh semakin membaiknya pendataan umat seperti perbaikan KTP dan lain-lain. Namun data umat Hindu menurut BPS persentase penduduk Hindu menurun. Terkait dengan 4 poin tersebut, sebagian umat atau tokoh kita menjadi risau, sebagian lainnya menganggap jumlah tidak penting. Disinilah kita perlu menyamakan persepsi. Setelah itu baru menyusun strategi bagaimana kita membina umat. Kita memiliki banyak organisasi, juga banyak perguruan tinggi. Ditjen Bimas Hindu memerlukan hasil-hasil riset dan kajian yang mendalam yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka riset ini bisa dilakukan dalam hitungan sekian bulan, tidak sampai 1 tahun, sudah bisa menghasilkan rekomendasi berbasis data dan analisis yang akademis. Untuk kelangsungan Hindu itu sendiri, semoga banyak pihak, organisasi, juga perguruan tinggi membantu Ditjen Bimas Hindu terkait riset dan kajian mendalam sehingga bisa melakukan suatu rekomendasi berbasis data dan analisis akademis. Saya Jeltapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.